Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dikhianati istri, diganti model cantik bagian ke-27. Emak Yu pergi ke acara pembukaan cabang restoran baru itu, kan, Say? Tanya Susanti seraya memakai rambut palsunya yang kriwil. Iya, emang kenapa Tan? Bella bertanya balik. Eike takut aja, kalau Emak Yu tiba-tiba muncul di acara fashion show. Soalnya, perancang busananya langganan Emak Yu dulu. Susanti terbalik memakai rambut palsunya karena terlalu fokus berbicara dengan Bella. Sejak mengundurkan diri jadi model, Mama jarang ke acara fashion show. Hanya sekali-kali aja, kalau Bella yang minta antar saat Bella ada fashion show waktu tinggal di luar kota kemarin, balas gadis remaja itu yang membuat Susanti menjadi tenang. Syukurlah Say. Kalau gitu, kita capsus sekarang yuk. Nanti kalau telat, bumi akan bergetar karena Bu Maria ngamuk. Selamat malam semuanya para tester. Terima kasih sudah datang ke acara pembukaan cabang restoran kami. Silakan cicipi semua hidangan dari menu kami dan jangan lupa komentarnya. Tapi, jangan terlalu sadis ya, komen soal rasa makanan yang kami sajikan. Karina menyambut para undangan di acara pembukaan cabang restoran milik keluarganya yang akan dipegang oleh sang suami. Semua tamu undangan dengan fokus menyantap hidangan yang disajikan, sedangkan Ridwan malah sibuk melihat reaksi mereka saat makan. Ia khawatir, para undangan itu tidak suka dengan menu masakan yang dibuatnya sendiri. Karina lalu dihampiri salah satu tamu yang tidak lain adalah sahabat karibnya. Rin, saya suka semua menu masakan di sini. Apalagi menu penutupnya. Wah, serius nih. Terima kasih ya. Karina langsung melirik ke arah Ridwan. Sang suami pun tersenyum lega. Iya sama-sama. Tadinya saya kira kamu bakalan hadir di acara peragaan busana rancangan karya desainer langganan kamu. Bukankah, salah satu modelnya itu anak kamu ya? Ternyata, kamu malah ada di sini. Orang itu kemudian menunjukkan foto di ponselnya. Nih, saya barusan lihat foto anak kamu di akun medsosnya Bu Maria. Dia kakaknya sangat berbakat menjadi model. Karina yang sedang makan langsung tersedak saat melihat foto itu. Ia benar-benar kaget dan takut sang suami akan mengira bahwa dialah yang mengizinkan Bella ikut fashion show tersebut. Ridwan spontan berdiri dan keluar dari restoran itu. Karina pun berusaha mengejarnya. Sang suami mengepalkan kedua tangan karena menahan emosi. Mas, tunggu sebentar. Karina menarik tangan sang suami. Kamu kenapa? Kamu pasti ngira kalau aku kan, yang ngizinin Bella ikut fashion show itu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Ridwan berusaha menahan emosi. Saya sudah bilang, kalau saya mau Bella itu fokus sekolah saja. Tidak usah kerja, apalagi menjadi model. Saya tidak mau semua laki-laki melihat dia, sama seperti dulu ada laki-laki yang melihat kamu saat catwalk dan berbicara tidak sopan. Karina memegang bahu sang suami. Aku tidak tahu kenapa Bella bisa ikut fashion show itu. Tapi, aku akan mencari tahu. Sekarang lebih baik kita harus masuk lagi. Enggak enak sama para tamu. Soal Bella, jangan khawatir biar aku yang urus. Dia pasti baik-baik saja di sana. Setelah dibujuk, Ridwan pun akhirnya menurut. Mereka berdua masuk kembali ke restoran dan meneruskan acara tersebut. Bella tampil sangat memukau dan berhasil menarik perhatian banyak orang termasuk Amel. Sementara Susanti, terus tersenyum kegirangan melihat gadis itu. Siapa dia? Dia model pendatang baru, tapi sudah langsung mendapat apresiasi dari perancang busananya. Amel yang juga tampil di acara fashion show tersebut terus memperhatikan Bella sambil melipat tangan di dada. Gadis itu adalah anak tiri dari pesaing Lumel, jawab salah satu teman Amel yang ada di sampingnya. Wanita itu mengerutkan dahi. Maksud lu, si Karina? Iya, gadis itu namanya Bella Karina. Amel langsung bertolak pinggang dengan raut wajah sinisnya. Ia lalu berusaha menghampiri Bella, saat Susanti sedang tidak bersama gadis itu. Penampilan kamu tadi itu sangat luar biasa,
mirip sekali dengan Karina Shavana, ucap Amel kepada Bella yang baru turun dari panggung sembari bertepuk tangan kecil. Terima kasih Mbak. Bella tersenyum, lalu melengos pergi menuju ruang makeup. Tapi sayang, kamu bukan anaknya Karina. Amel tersenyum sinis. Bella berhenti berjalan, setelah mendengar ucapan dari Amel. Kemudian, ia menoleh ke arah wanita berwajah oriental itu, dengan rahang yang mengeras dan tatapan menyorot tajam. Kenapa? Sepertinya kamu tidak suka mendengar perkataan saya. Dengar ya nak, yang saya katakan barusan itu adalah kenyataan. Tidak ada darah Karina yang mengalir di tubuhmu, karena kamu bukan anaknya. Amel sengaja mengatakan itu untuk menjatuhkan mental gadis remaja tersebut. Hei saus tartar. Susanti tiba-tiba datang menggertak Amel sambil memasang raut wajah seperti kuntilanak. Jangan ganggu DC. Kalau masih berani juga, mata Yu yang kegencet itu akan Eike congkel pakai sumpit mie ayam. Amel mendengus kesal seraya memutar bola mata. Ia memilih menghindar dari makhluk berupa Susanti itu, karena pasti akan capek hati kalau ribut dengannya. Susanti lalu menghampiri Bella. Say, Yu jangan deket-deket sama DC ya. Sebisa mungkin, Yu harus menghindari musuh emak Yu itu. Bella mengangguk kecil. Iya tante. Namun, setelah Susanti pergi ke ruang makeup, Bella malah mengikuti Amel dari belakang. Ia melihat wanita itu masuk ke toilet. Tanpa berpikir panjang, gadis tersebut pun ikut masuk, lalu mengunci Amel di toilet. Bella kemudian melempar ember kecil berisi air ke dalam toilet tadi dan membuat Amel seketika berteriak. Ia ingin keluar, tetapi pintunya tidak bisa dibuka. Wanita itu pun kembali berteriak meminta bantuan. Rasain lu, pukas Bella. Kemudian, ia lari menemui Susanti dan diantar pulang. Say, Yu mau pakai nama panggung Bella Karina aja, enggak mau diganti? Tanya Susanti sambil fokus menyetir. Eike cuma takut, nanti ada netizen yang nyinyir kalau Yu mendompleng popularitas emak Yu. Tidak Tan, Bella tidak mau menggantinya, karena itu adalah bagian dari rencana. Biarin aja mereka bilang apa, yang penting rencana Bella itu berjalan sesuai harapan. Gadis itu menyeringai. Rencana apa sih? Susanti penasaran. Bella menggaruk-garuk kepalanya sendiri. Ya rencana untuk membuat Mama Karina bangga sama Bella lah, Tan. Oh, begindang ya. Saat Karina pulang, ia langsung masuk ke kamar Bella dengan bulu alis hampir menyatu. Ia ingin mengomeli sang anak, tetapi ternyata Bella sudah tertidur pulas. Wanita yang sedang hamil itu pun tidak jadi mengomel karena melihat wajah polos anaknya yang sedang tertidur. Mas, kamu mau kemana subuh-subuh gini udah rapi? Tanya Karina kepada sang suami. Mau nyari biji kemangi ke kampung halaman saya, untuk bahan masakan di restoran kita. Di sana ada banyak petani yang menanam kemangi yang berkualitas tinggi. Tolong jaga Bella ya, nanti sore juga saya udah pulang lagi ke sini. Selain ingin mencari biji kemangi, Ridwan juga ingin bertanya kepada mantan adik iparnya tentang di mana keberadaan Fanny. Iya mas, hati-hati di jalan ya. Karina berbicara sambil memegang pipi sang suami. Ridwan bergegas pergi dengan menggunakan mobil pick-up, yang sering ia pakai untuk mengangkut tanaman hias di tokonya. Sekitar 2 jam perjalanan, pria itu pun sampai di tempat tujuan. Kaki Ridwan yang dibalut sepatu berwarna hitam, mulai menginjak tanah kelahirannya. Ia berdiri menatap setiap detail pemandangan daerah itu, yang sudah banyak berubah sama seperti penampilannya. Ridwan, seseorang memanggil pria itu dari kejauhan. Kamu Ridwan, kan? Iya, ini saya. Masa kamu lupa, Ti? Ridwan tersenyum kepada orang itu yang ternyata adalah Wati tetangganya sahabat dekat Fanny. Kamu jadi tambah ganteng. Saya sampai hampir tidak mengenali kamu. Oh iya, anakmu Suci di mana? Dia baik-baik saja, kan? Fanny setiap hari merindukannya. Ucapan Wati membuat Ridwan terkejut. Fanny, apa kamu tahu dia ada di mana sekarang? Tanya pria itu menyelidik. Wati langsung menunduk. Beberapa waktu lalu, setelah Fanny bercerai dengan pria kaya itu, dia memang kembali ke sini. Dia tinggal di rumah lama kalian yang sudah hampir roboh.
Ridwan spontan berlari menuju ke rumah lamanya untuk menemui sang mantan istri. Bersambung. Jika berkenan mohon dukungannya dengan like, share dan subscribe. Terima kasih.